ada kayak pedang gitu, pedang merah. Apa itu? Terus tuh. Tatanan tektonik di wilayah Indonesia berupa pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Hindia Australia, Eurasia, dan Pasifik, sehingga menyebabkan terbentuknya rangkaian gunung api. Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Sejarah pos pantau gunung api diawali oleh kenaikan aktivitas kelut tahun 1919. Pada 20 Mei 1919 siang, tiba-tiba langit gelap, hilangnya matahari, membuat semua yang hidup menjadi takut dan gentar. Hujan abu dan batu yang turun, aliran lahar, menghancurkan semuanya dan mengganggu jalan keluar untuk manusia. Erupsi 1919 ini termasuk di antara yang paling mematikan, karena menelan korban 5.160 jiwa, merusak sampai 15.000 hektar lahan produktif. Hutan, tanah, dan sawah terselimuti abu vulkanik berwarna abu-abu. Gunung Kelut kembali erupsi pada tahun 1951 atau 31 Agustus, 1966 atau 26 April, dan 1990 atau 10 Februari sampai 13 Maret. Pada tahun 2007 muncul kubah lava dan akhirnya terbongkar, dan terjadi erupsi eksplosif dari tanggal 13 sampai 14 Februari 2014. Korban jiwa dan harta benda sudah tidak terelakkan akibat erupsi Kelut, termasuk 3 pengamat gunung api meninggal pada tahun 1951. Erupsi Kelut mendapatkan perhatian, sehingga tanggal 16 September 1920 dibentuk Vulcan Bewaking Dams atau Dinas Penjagaan Gunung Api. Pembangunan pos penjagaan Gunung Kelut bermaksud memantau dan memberikan peringatan dini ke masyarakat, serta meminimalkan korban jiwa. Kemudian dibangun juga sistem saluran terowongan pembangunan air danau kawah, dan selesai pada tahun 1926. Dalam kurun waktu tahun 1920 sampai 1941, Volcanologis Onderzoek membangun sejumlah pos penjagaan gunung api, yaitu pos Gunung Krakatau di Pulau Panjang tahun 1928 dengan peralatan teropong dan pencatatan aktivitas Gunung Krakatau. Pembangunan pos pengamatan Gunung Tangkuban Perahu tahun 1952. Pemindahan dan pembangunan pos Gunung Kelut tahun 1956. Pos Kawah Ijen tahun 1921. Pos Gunung Merapi atau Babadan, Kerinjing, Pelawangan, Ngepos mulai tahun 1902. Pos Gunung Papandayan tahun 1925 dan Pos Kawah Kamonjang.
Pos Gunung Semeru, serta Pos Gunung Raung tahun 1941. Selama pendudukan Jepang, kegiatan penjagaan gunung api ditangani oleh Kazan Kosabu. Demikianlah, erupsi bisa terjadi kembali, dan di Indonesia yang memiliki 127 gunung api. Kita semua masih ingat bagaimana awan panas, lontaran batu pijar, gas beracun, aliran lahar, dan bahkan abu vulkanik dapat menghancurkan semua kehidupan dan perekonomian. Di sisi lain, posisi Indonesia di cincin api menjadikan tanah negeri ini memiliki keindahan alam yang luar biasa, subur, dan kaya dengan barang tambang berharga. Hidup di wilayah Indonesia tidak mungkin berpikir bebas dari bencana. Paradigma yang harus kita bangun sekarang adalah hidup sinergi dan harmoni memahami bencana. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kebencanaan harus menjadi prioritas pemerintah untuk terus disosialisasikan kepada masyarakat, sampai bangsa kita menjadi bangsa yang benar-benar tangguh terhadap bencana. Kami hadir dan kami bangga, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selamat ulang tahun pemantauan gunung api di Indonesia ke-100.